Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wa qala ta'ala inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas segala karunia dan nikmatnya lah semuanya menjadi terasa sempurna. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa banyak-banyak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang kita peroleh sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah menambahkan segala nikmat di dalam kehidupan kita. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita sasudena nah hadir rison persadaan alumni SMP Tolu termasuk meita sebagai abadan syakuro, yaitu hamba-hamba yang bersyukur, pandai mensyukuri nikmat Allah, dan dengan syukur itu mudah-mudahan Allah tambah segala nikmat bagi kita di dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dohot salam indah lupa indah bosan senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, beliaulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah Nabi Muhammad, pemimpin para nabi dan rasul. Sebagaimana Rasulullah mengimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa di Palestina, di pengajian kita yang sebelum-sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, itulah kenapa nabi disebut sebagai pemimpin para nabi dan rasul, karena nabi yang diunjuk menjadi imam untuk segala nabi dan rasul di Masjidil Aqsa tersebut. Bagaimana mungkin Nabi dan Rasul itu hadir? Di pengajian-pengajian yang lalu juga sudah kita jawab, ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka kalau Allah menginginkan, Allah tinggal mengatakan jadi maka jadi. Maka dengan kuasa Allah hadir di sana nabi-nabi seluruhnya, walaupun dulu mereka sudah wafat, tapi Allah Maha Kuasa. Maka sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah. Maka kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sasudena senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk Nabi, yaitu dalam hadis-hadis beliau, dan mudah-mudahan dengan itu kita semua ini tergolong sebagai orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Al-Quran, kita adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari bacaan Quran kita. Tidak hanya syafaat dari Nabi, bahkan kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari saudara-saudara dan teman-teman kita yang soleh-soleha ini. Karena syafaat itu bukan cuma dari Nabi, bukan cuma dari Al-Quran, tetapi juga ada syafaat dari saudara-saudara kita yang soleh-soleha. Walaupun mungkin amal-amal kita tidak atau belum sampai seperti teman-teman kita yang soleh-soleha di sini, ya. Tetapi karena kita senang dengan teman-teman kita, cinta kepada orang-orang soleh, maka dengan kecintaan kita kelak kepada mereka, maka nanti kelak mereka akan mensyafaatkan kita di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya senang melihat persadaan perkumpulan alumni SMP 3. Saya tadi datang, di depan saya lihat riang gembira, bercanda tawa. Mudah-mudahan persaudaraan ini tetap seperti itu, istiqomah, saling menyayangi, saling kompak. Karena saya senang melihatnya tadi. Alhamdulillah, luar biasa. Begitu riang gembira, walaupun mungkin di antara kita masih ada teman-teman yang belum berkesempatan hadir. Tadi MC telah menyampaikan, mudah-mudahan kalau ada yang berhalangan, halangan napa deh mania nanti. Mudah-mudahan di perjalanan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya.
Kalau ada yang lagi ditimpa musibah, mudah-mudahan musibahnya diringankan oleh Allah. Karena memang bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih bisa duduk di sini setelah kita telah melewati 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Kita berharap setelah Ramadan yang lalu kita lalui, kita adalah menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena memang tidak ada tujuan daripada ibadah itu, semuanya hanya satu. Baik sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya, infaknya, sodakohnya, puasa Ramadannya, idul fitrinya. Kemudian apa lagi? Ya suami istrinya, semuanya adalah satu. Bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Karena hanya itu cuma tujuan ibadah, agar kita menjadi orang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Yang lalu-lalu juga sudah kita sebutkan, karena memang takwa merupakan kunci untuk kita membuka surga Allah. Oleh karena itu jangan lepaskan kuncinya. Apa itu? Senantiasa istiqomah di dalam takwa. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di awal Ramadan yang lalu. Di awal Ramadan yang lalu, bahkan mungkin masih menjelang Ramadan, ada mungkin saudara-saudara kita yang telah kita antarkan ke liang lahatnya. Ada yang mungkin di antara saudara-saudara kita itu yang kita antarkan di awal-awal Ramadan. Mungkin ada juga di antara keluarga kita. Mungkin suami, mungkin istri. Ada yang kita antarkan di pertengahan bulan Ramadan. Ada juga yang kita antarkan mungkin di akhir-akhir Ramadan. Bahkan mungkin ada yang kita antarkan di 1 Syawal, Idul Fitri tersebut. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kalau ada di antara saudara-saudara kita, mungkin suami, mungkin istri, yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat juga informasi kemarin di medsos, ada mungkin di antara saudara kita yang ditinggalkan oleh istrinya. Ya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya. Dan ini menjadi apa? Mungkin saja di antara suami atau istri atau saudara-saudari kita itu, ya, ahlan wa sahlan biyudurikum, langsung lapang ya Bang. Selamat datang atas kehadirannya. Ya. Mungkin orang-orang yang telah mendahului kita itu adalah orang-orang yang telah Allah cukupkan amalnya. Mungkin nong cukup domalnya lah ya Bang kakak, makanya dipanggil Allah kali kembali. Mungkin telah cukup amal mereka. Nah kita yang tinggal ini bagaimana? Allah kasih kita kesempatan, masih hidup kita hari ini, mungkin masih Allah sayang memberikan kita kesempatan. Yuk. Mumpung Allah kasih kita umur, ayo. Ade. Ido si tinggal kon depiton. Ita na tinggalon ilen depi kesempatan. Berarti na hurang depi mungkin. Alainok parjolo mungkin mah cukup amal. Madung seme. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembali ke hadapan Allah. Mereka tak perlu lagi bersusah payah hidup di dunia ini. Mereka tak perlu lagi memikirkan suami, istri, anak. Mereka sudah istirahat dari dunia yang melelahkan. Sementara kasihan kita yang masih tertinggal ini, kita masih harus berlelah-lelah di dunia ini. Dan inilah memang dunia, tempat kita berlelah-lelah. Dan disinilah kita menanam. Disinilah kita, silahkan teman-teman, abang-abang, kakak ini, silahkan bercapek-capek di dunia, silahkan. Tahajud jangan tinggal, dua jangan tinggal, infak sodako jangan pernah putus, menyantuni anak yatim, silahkan. Karena ini waktunya kita menanam. Karena memang di sini bukan waktunya kita memanen. Kapan kita panen? Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Memang nalojaan, dunia ini terasa melelahkan. Ya, merasa capek. Kadang-kadang sampai berdarah-darah kita di dunia ini. Kadang-kadang sampai meneteskan air mata saking terasa amat perihnya perjalanan hidup ini. Tetapi inilah dunia, nikmati saja. Ya, kalaupun senang tidak usah terlalu senang-senang amat. Kalaupun terlalu sedih tak usah terlalu sedih. Karena ini hanya bersifat sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara.
Supaya kita tidak terlalu berat melepaskannya, maka jangan terlalu mencintai. Karena memang di dunia ini kita begitu. Jadi ibaratnya kalau ada teman, dia titipkan handphone kepada kita, nih tolong handphone saya dipegang. Handphone ini harganya 15 juta. Dititip sama kita. Dia ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi, dia minta lagi. Ketika dia meminta apa yang dia titipkan kepada kita, kasih dong. Namanya yang dititip. Ya kan? Tidak ada hak kita untuk tidak memberikan. Karena hanya titipan. Sama kayak kita nitip di tukang parkir. Ya, tukang parkir nggak boleh sombong, namanya orang nitip kendaraan. Ya kalau yang punya mau ambil, kita mau bilang apa? Ya kan, harta titipan, umur titipan, rezeki titipan, semua titipan. Kalau yang punya mau ngambil, kita mau bisa apa? Karena semua hanya titipan. Nah, begitulah hidup di dunia ini. Jangan kita terlalu, ya kalau mencinta silahkan dicintai, tapi jangan terlalu mencintai. Karena kalau terlalu mencintai, sulit untuk melepas. Nah, begitu ya kan. Jadi, mari kita yang masih Allah berikan umur ini, yuk kita manfaatkan. Karena kita ini nggak tahu nih next giliran siapa. Ya kan, ini pasti nih semua ini calon-calon makanan cacing tanah. Kita semua kan kembali pulang menghadap Allah. Cuma nggak tahu siapa nextnya. Kalau seperti mungkin kalau antri, ada nomor antrinya, kita bisa siap-siap. Dia nomor 11, saya 10, ada yang 12. Mungkin bisa kita mempersiapkan diri. Masalahnya, kehidupan ini bukanlah nomor urut. Bukanlah seperti nomor urut yang kita bisa tahu nomor antriannya. Dan ini bisa diacak. Ya, nomor acak dia, kita nggak tahu nextnya siapa. Boleh jadi kita hari ini masih di sini, mungkin besok pagi kita sudah mendapatkan kabar yang lain misalnya kan. Maka oleh karena itu siapkanlah diri kita, mumpung masih ada amal, mumpung masih ada kesempatan. Pakailah harta kita, pakailah umur kita, pakailah usia kita untuk bagaimana semua itu menjadikan kita bertakwa di hadapan Allah. Karena cuma ini modal kita. Modal kita adalah umur kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita. Maka pakailah itu semua agar kita semakin bertakwa di hadapan Allah. Ya, karena memang dunia ini kita akan diuji. Ya, memang dunia ini tempat ujian. Tak ada yang mudah di dunia. Harus berlelah-lelah, harus bercapek-capek. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan ini kita sudah berada pada bulan, ayo, bulan apa? Kalau Zulhijjah kita sudah Idul Adha dong. Zulqaidah. Hari ini kita sudah berada di bulan Zulqaidah. Mungkin di sekitaran tanggal 17 atau 18 Zulqaidah. Ya. Itu artinya tadi sudah dibuka pengajian kita ini, dibacakan ayat oleh abang anda kita. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-36. Tahun lalu juga sudah kita ulangi. Tapi tidak ada salahnya kita ulangi lagi. Kenapa? Karena memang Quran ini juga diulang-ulang. Allah tak malu mengulang-ulang ayatnya. Ar-Rahman, kan begitu kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Diulang-ulang. Kenapa Allah mengulang-ulang ayatnya? Allah seringkali di surah ini sudah diulang, di surah berikutnya juga diulang. Dan itu memang metode Allah. Kenapa? Agar kita selalu ingat, Allah saja tidak malu mengulang-ulang ayatnya. Nah, ini juga kita ulang lagi kembali sedikit, bahwa kita di bulan ini ada pada bulan Zulqaidah. Nah, ayat itu berbunyi tadi surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-36, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah yaitu berjumlah 12 bulan. Jadi bulan itu Allah tetapkan memang 12 bulan. Sebagaimana yang kita kenal hari ini, mulai dari Januari sampai Desember. Mulai dari Muharram sampai seterusnya. Dan kita di bulan ini berada pada bulan Zulqaidah. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Begitulah ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ketetapan Allah diciptakan bahwa bulan itu berjumlah 12. Ya. Kemudian minha arba'atun hurum. Daripada yang 12 bulan itu arba'atu hurum. 4 diantaranya adalah bulan haram. Nah, ini dia. Kita ini sedang berada pada bulan haram. Masih ingat kakak abang
4 bulan haram itu apa? Coba diingat kembali. Saya yakin masih ada yang ingat itu. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jangan lupa ini. Surat Taubah, surah ke-9 ayat ke-36. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah atau yang disebut dengan Syahrul Hurum. Ya. Ada 4 bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini kita sedang berada di bulan ini nih. Nah, ini penting. Dari kemarin sudah saya ingatkan, perhatikan di bulan apa kita berada. Nah, termasuk ini di bulan Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah ini kata Allah adalah bulan haram, Syahrul Hurum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim." Begitulah ketetapan Allah. Ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu berbuat zolim terhadap dirimu sendiri pada keempat bulan itu. Ulah kita menzolimi diri kita. Kalau zolim kepada diri kita sendiri pun kita tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Artinya, mulai tazolimi diri kita sendiri magodang dosana, apalagi menzolimi diri alakna lain. Maka jangan berbuat zolim. Apa maksudnya jangan berbuat zolim, Ustaz? Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa di keempat bulan ini. Jadi Ustaz di bulan Naleto lah indah. Di bulan lain saja pun, di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa saja pun kita tidak boleh berbuat dosa. Apalagi lah di keempat bulan ini. Soalnya itu maksudnya. Mulai di hari-hari biasa saja, indah tole kita berbuat dosa, indah tole kita menzolimi diri kita, apalagi di keempat bulan ini. Artinya 2 kali lipat dosana, mulai kita berbuat zolim di bulan haram nopati dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya buse. Maka siapa yang beramal soleh di keempat bulan ini, sanga aha pe amal solehna, sadia menek pe amal solehna, maka akan dilipat gandakan balasan pahala 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Hatta sekalipun itu hanya tersenyum kepada saudaranya sendiri, maka 2 kali lipat pahalanya. Maka jangan sia-siakan bulan ini. Jangan sia-siakan bulan ini lewat begitu saja, karena 2 kali lipat. Ustaz, mana bahadan dosata? Kan? Nah, kesempatan 2 kali lipat pahala dilipat gandakan oleh Allah. Pabahat amal munu napade. Namarim bersanga aha. Walaupun hanya sekedar senyum. Auna ngepek Ustaz kok bersidokannya. Senyum kepada orang lain. Atau bantu dengan tenang. Atau apapun itu. Maka berbuat amal soleh lah yang banyak di bulan ini. Ade, apa bahan? Arana memang hidup kita adalah untuk berbuat amal soleh dan memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Biama sobahat palunita rerion. Iya. Biama sobahat amal soleh. Apalagi nama rumah tangga dobel buset tok pahalona. Makanya yang sudah jomblo jangan lama-lama. Bisa, Mei. Nah. Arana marugi, si marugi, mulai jomblo batok sada may pahalona. Mula lengkap, dobel. Apalagi bisa di bulan haram, martamba-tamba. Bisa marakwi rancang-rancang. Semua ini dong. Arana marugi. Biasanya alhamdulillah ditunggu undangannya oleh alumni SMP 3. Kemangan kuararam nak-naklan deh. Amula dong atong cocok na sa lipat tamat-tamat deh. Ay ma, cocok. Arana 2 kali lipat pahalanya. Ulang palileng-beleng. Arana amal soleh di fitrah manusia. Enggak usah dilama-lamakan. Karena kita mau berbuat amal soleh, berlomba-lomba beramal soleh. Sekecil apapun pahala itu, maka Allah akan catat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
sekecil apapun pahala itu, maka akan dicatat. Sebaliknya juga, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang berbuat amal keburukan sebesar biji zarah pun nanti akan Allah tampakkan di akhirat. Maka malulah kita bermaksiat. Walaupun mungkin hari ini tak ada yang melihat kita, tapi nanti akan dipertontonkan di akhirat. Bayangkan itu dan dilihat semua orang. Kan luar biasa kita malunya. Maka jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pakailah segala potensi. Sampaikan ke anak-anak kita. Nah, ini bulan haram. Jangan tinggalkan sholat. Kalau kau tinggalkan sholat 2 kali dosanya dibandingkan di hari lain. Nah, tutup auratmu. Karena kalau tidak kau tutup auratmu, 2 kali lipat dosanya di bulan ini dibandingkan yang lain. Nah, begitu juga para suami kepada istri. Sayang, jaga aurat. Bukan berarti di hari-hari lain juga boleh. Tidak, di hari ini. Kalau di hari lain saja tidak boleh, apalagi di bulan-bulan ini. Maka jagalah. Perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak zakat dan infak kita. Kalau ada zakat kita yang mau ditunaikan, maka bayarlah zakat mal itu ya. Karena memang tidak ada amalan yang diinginkan oleh seseorang kalau dia seandainya hidup kembali ke dunia ini kecuali dia bisa berinfak dan bersedekah. Maka mumpung Allah kasih umur banyak-banyak kita bersedekah. Tak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Tak bisa dengan tenaga, sedekah dengan minimal senyuman. Nah, apa yang bisa kita jadikan sebagai amal soleh? Nah, jadi perhatikan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Biasona mula madung masuk Dzulqa'dah, bahat juo monita menerima undangan. Adong lison na barangkat tau non haji. Nah, bedong. Mudah-mudahan kita doa insyaallah kita bisa bersama berangkat kedua tanah suci baik haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, perdurata tusikan. Sangat purnarwata ziarah ke makam Nabi, berkunjung kedua tanah suci, sholat di Masjidil Haram yang pahalanya sangat luar biasa. 1 kali kita sholat wajib di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya dibandingkan sholat di masjid lain. Dia dapat saya pahala. Isoni babar jamaah 27 kali lipat mia. Tesa kali iba sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Maka nana sayangan doi wala madungke iba barangkat haji sanga umroh isia-siaun kesempatan ni. Dia balaki na haji dot umroh atau bahat mana umroh dia benar jalan-jalan dia. Maka nabahat ada itu beberapa travel itu dia kalau umroh ada program jalan-jalannya ada, tapi program jalan-jalannya yang enggak sampai membuat lalai selama di Masjidil Haram. Karena sayang, kalau sekali saja sholat wajib terlewatkan 100.000 pahala yang hilang. Bayangkan 100.000 pahala 1 kali sholat. Di mana mencari pahala sebanyak itu? Kalau dia jalan-jalan ke Taif itu memakan waktu seharian. Yang dilihat di Taif pun hanya kereta gantung. Kalau kereta gantung yang mau dilihat bagus ke Malaysia atau Singapura, lebih bagus kereta gantungnya di sana. Nah, kalau naik kereta gantung di Taif malah jantungan. Ya kan? Jadi kalau nanti abang-abang kakak ini diberikan Allah kesempatan rezeki haji maupun umroh, jangan sia-sia. Karena kalau terlewat sedikit saja, maka hilang kesempatan pahala 100.000 kali. Maka manfaatkan itu nanti sebaik-baiknya. Kenapa? Karena memang di bulan kita kan banyak menerima undangan orang-orang yang berangkat haji. Walimatus safar. Ya, kita kan banyak teman-teman yang haji, berangkat haji. Ada kemarin teman saya sudah daftar, ternyata 1 tahun, 2 tahun yang lalu suaminya meninggal. Jadi harusnya berangkatnya bareng pasangan. Dan memang kalau ke tanah suci itu enaknya bareng pasangan. Maka kalau abang kakak berdoa, jangan doakan dirimu sendiri, doakan juga pasanganmu. Doakan anak-anakmu apa agar kita berangkat sekeluarga. Indahnya itu haji dan umroh itu bareng-bareng keluarga. Gitu. Ya. Jadi teman itu ya duluan suaminya meninggal dunia, keburu meninggal dunia. Jadi ya dia sedikit curhat, saat ini saya berangkatnya jadinya sendiri, harusnya sama pasangan.
Tapi Allah keburu memanggil begitu. Nah, begitulah takdir Allah. Makanya, kakak abang, kalau sudah ada rezeki, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Nah, tahun naromenya. Bapak jolo kehe. Gagal. Aturan nak kena margambar di jolo ni Ka'bah. Nah, jadi margambar di jolo ni Ka'bah kan. Nah, hilang kesempatan pahala yang besar itu. Kalau ada niat, ada rezeki, jangan tunda-tunda. Nah, jangan... Kalau saya bilang jangan disimpan-simpan uang itu kalau sudah ada rezekinya. Daftarkan, berangkatkan. Kenapa? Mumpung ada kesempatan, apalagi yang sudah pasangan suami istri. Karena pahalanya juga besar. Nah, karena pahalanya sangat besar. Nah, dengarkan saya bacakan. Ya, pahalanya ya. Nah, jadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj, wa ajjin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amik. Surah Al-Hajj ayat 27. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu akan datang. Kemudian, nah haji ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Tidak ada artinya. Sekarang berapa ongkos haji? 60? 50 sekian, hampir 60 ya? Iya, 51, hampir 60 lah, 51 juta. Maka kalau ada rezeki itu silakan daftarkan. Tapi sekarang kalau daftar 21 tahun lagi berangkat. Kalau mau yang cepat nanti daftar haji furoda. Tapi haji furoda mahal. 200 ya, sekarang hampir 200-an juta lebih langsung berangkat. Ya. Itu. Jadi tapi kalau kita hitung-hitung sih secara materi memang terkesan agak mahal. Tapi bayangkan ini, ya. Di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan al-umroh ilal umroh kafaratul lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus dosa. Kita umroh tahun ini atau bulan ini, umroh lagi bulan depan, maka umroh yang ini ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus dosa bagi kita. Dihapus Allah dosa-dosa kita. Al-umroh ilal umroh kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur. Nah, ini dia. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan orang-orang yang memperoleh haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah. Dan ini yang jamin Rasulullah. Rasul yang jamin. Siapa yang haji dan hajinya mabrur, maka balasannya surga Allah. Maka bayangkan abang kakak, tadi kita bayar berapa? 51 juta kan? Tapi balasannya apa? Surga Allah. Berapa 51 juta? Berapa sih arti dari 51 juta? Tapi Allah kasih kita surganya. Ini amalan orang-orang cerdas. Kalau abang kakak mau masuk surga, tak perlu transit di neraka, ini amalannya. Imam Munawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan langsung masuk surga adalah tanpa perlu transit di neraka. Maka kalau kita mau masuk surga, tak perlu transit, amalannya ini. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu transit. Maka berapalah arti 51 juta dibandingkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau potong kompas, ini amalannya. Malah bahatan dosaku mama tobang 50. Anu mamal Ustaz, haji. Karena haji itu butuh pengorbanan. Dan walaupun mungkin belum ada rezeki hari ini, maka pelajari ilmunya dari sekarang. Belajarnya dari sekarang. Jangan nanti pas mau berangkat. Belajarnya dari sekarang. Belajar dari sekarang. Ya, belajar ilmu haji, belajar ilmu umroh. Agar nanti hajinya tidak sia-sia. Banyak orang berangkat haji ke sana, amalnya sia-sia. Bayar mahal-mahal, lalu disaduni sia-sionya. Maka rejonya sih, mangejeti alak, tengok itu. Hitam kali ya orangnya dia. Mula kia haji lalu itu son biar na haji adong sini ram lalu belum bayunya. Itu lalu yo bani itu son. Ligamu manon. Alak na mulak haji ado kalor ng babania biaso na imi amal ni so. Adong si bayo ni ram karejo na sungulot sa jonya. Maniligid niya. Mangeceti halak. Padahal dia sudah bayar mahal-mahal ongkos haji. Tahu-tahu sampai di sana malah ngomongin orang. Itu enggak boleh kan? Mengurangi. Memang tidak membatalkan pahala, tidak membatalkan rukun haji. Tidak sampai dia
harus membayar dam, motong kambing, tapi pahalanya hilang. Maka banyak orang nanti yang haji itu di hari Arafah, padahal Arafah itu adalah momen intinya haji. Iya. Kan Arafah itu berkumpul di padang Arafah, mulai dari habis subuh terbit matahari sampai terbenam matahari, semua manusia di padang Arafah. Maka kata para ulama, Allah itu akan menatap wajah-wajah hambanya ketika matahari terbit. Iligin Allah may wajah ni hambanya sada-sada. Nah parjolo iligin Allah wajah hambanya. Termasuk nanti mendengarkan khutbah Arafah. Nah di sini yang banyak orang lalai. Begitu selesai khutbah Arafah, ditarik ya masih garitnya, sidung doanya. Padahal hari Arafah itu adalah momen di mana yang paling penting. Momen di mana Allah mengabulkan doa-doa. Simak kesempatan niba mandoa istri, niba daganang, niba dongan doa sampai matahari terbit. Tapi di sini banyak orang lalai. Makanya saya bilang, yuk belajar ilmunya. Belajar ilmu haji, belajar ilmu umroh. Bayar mahal-mahal nanti berangkat ternyata sia-sia. Padahal belum tentu ada kesempatan berikutnya. Belum tentu sampai umur kita di kesempatan berikutnya. Maka orang yang haji dan umroh, maka balasannya, kalau hajinya umrohnya mabrur, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu dia. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tadi ini bulan haram sudah, kemudian fadilah haji juga tadi sedikit sudah. Kemudian juga ini berikutnya kalau sudah Zulhijjah dekat kita dengan Zulqaidah dekat kita dengan Zulhijjah. Zulhijjah apa amalannya? Masih ada nih pengajian di bulan ini bulan 5. Belum berapa nih? Bulan 5. Bulan 6 masih ada. Ini Zulhijjah sebentar lagi kita masuk juga bulan haram. Zulhijjah nanti juga masih bulan haram. 2 bulan ini tolong jaga. Tolong jaga amal soleh kita. Tolong jaga anak-anak kita, jaga istri kita, jaga keluarga, agar jangan mereka maksiat walaupun meninggalkan sholat sekalipun. Karena saya meninggalkan sholat 2 kali, lipat dosanya. Usahakan dosa terkecil pun kalau bisa jangan dilakukan di bulan ini dan bulan Zulhijjah nanti. Ya, karena 4 bulan haram, Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Kalau sudah bulan masuk Zulhijjah, maka kita masuk Idul Adha. Dan itu artinya kita dekat dengan pelaksanaan ibadah kurban. Dan ini semua syariat Allah. Syariat dari kakek kita Nabi Ibrahim dan Ismail alaihis salam. Bahkan syariat haji pun adalah syariat dari Nabi Ibrahim. Melontar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Itu merupakan syariat yang dulu dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika praktek penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah itu dia. Maka mari kita belajar kepada 2 manusia mulia ini. Siapa 2 manusia mulia itu? Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 2 manusia ini 2 manusia mulia. Dan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Muhammad yang keluarganya layak dijadikan contoh. Karena memang hanya 2 hamba ini yang sampai hari ini dan keluarganya diselawati oleh kita. Hanya 2 ini. Selalu kita selawati dalam setiap salat kita. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan keluarganya Ibrahim. Nah, kemudian wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 2 keluarga ini yang selalu kita sholawati. Kenapa? Karena memang mereka layak menjadi contoh. Saking hidupnya penuh dengan keberkahan, sampai kita mensholawati mereka sampai waktu yang Allah kehendaki. Selalu seluruh manusia bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena memang 2 keluarga ini layak kita jadikan contoh. Kalau Nabi yang lain, suaminya beriman, istrinya tidak, maka tak layak jadi contoh. Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi Lut. Ada yang istrinya beriman, suaminya kufur. Aisyah dengan Fir'aun. Maka semua contoh keluarga sudah Allah berikan di Quran. Dan hanya 2 sosok yang layak dijadikan contoh. Karena nggak ada cacatnya. Sampai ke anaknya pun tetap bisa dijadikan contoh. Itulah Nabi Ibrahim dan Nabi
Ismail, termasuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Karena kalau masih ada anak keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan Allah jadikan sebagai nabi. Mula adong anak Nabi saya, pasti anaknya akan jadi nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak ada anaknya. Iya, anak yang laki-laki gitu ya. Karena kalau ada anaknya laki-laki, maka kenabian itu akan berlanjut. Maka Allah tutup sampai di situ. Iya, ada tapi meninggal begitu kan. Nah, tidak berlanjut. Kalau hidup dia, maka akan berlanjut kenabian. Nah, itulah hikmah kenapa Nabi Muhammad anaknya tidak ada yang hidup sampai hari ini. Nah, kemudian termasuk syariat daripada ibadah kurban ini. Jadi ini kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Maka para ulama mengatakan kalau ada yang dia sanggup berkurban tapi dia tidak berkurban, maka para ulama menghukuminya makruh. Tidak sampai haram. Cuma makruh. Sanggup dia berkurban, adong ke lapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka para ulama mengatakan hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Nah, jadi ini juga ibadah yang mulia. Berkurban adalah ibadah yang mulia. Jadi ada 8 keistimewaan daripada ibadah kurban. Nah, kalau masih ada waktu kita, insyaallah kita cukupkan 10 menit lagi. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada anaknya Fatimah. Jadi waktu berkurban Nabi dan Fatimah, Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, kumi ila uduhiyaka." Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah kurbanmu. Maka disunnahkan kita kalau berkurban, kita hadir datang menyaksikan sembelihan itu. Sunnah. Dema, naro biabe, sibuk mangan di bagas. Mai pupui pio panitia kurban. Naro. Tapi hukumnya sunnah. Sunnah bagi kita menyaksikan sembelihan hewan kurban. Maka kata Rasulullah, wahai Fatimah, berdirilah, saksikanlah hewan sembelihan itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah yang pertama. Nah, begitu disembeli, menetes darah tetesan yang pertama, maka begitu menetes dia ke tanah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita saat itu juga. Nah, luar biasa ya. Nah, kemudian pada saat menyembelih hewan kurban itu, apa doa kita? Nah, berdasarkan hadis ini, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ada doanya. Wakuli, dan katakanlah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bijalika umirtu wa ana minal muslimin. Ima doana bang. Kalau kita nak berkurban, ima doana inna solati wa nusuki. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas kehadirannya. Ya. Jadi doanya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau ada doanya lagi, satu lagi. Apa itu? Atau katakanlah doanya yang lain itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, jadi jangan lupa kita membacakan doa. Jadi fadilah kurban yang pertama adalah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, ibadah kurban adalah sarana mendapatkan keriduan Allah. Jadi kalau kita mau semakin dekat dengan Allah, maka lakukanlah ibadah kurban. Karena Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Hajj bahwa daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Jadi sampai itu Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, tidak, tetapi takwa kita itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatan kita itu tadi. Taat kita itulah yang sampai kepada Allah, bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya.
Tetapi memang nanti kulit dan daging itu akan datang di hari akhirat menjadi saksi bagi kita atas keimanan kita kepada Allah. Jadi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban adalah amalan yang paling utama. Amalan harta yang paling utama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka demi Tuhanmu dirikanlah salat dan laksanakanlah ibadah kurban. Maka ibadah kurban adalah amalan yang paling mulia. Kemudian yang keempat, kurban adalah hewan kurban akan menjadi saksi di hari akhirat. Nah, itu tadi yang kita sampaikan. Sesungguhnya kata Rasulullah, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduknya, dengan bulunya, bahkan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Nah, pedomanetek mudarne tutone madung beradalah darah hewan kurban itu di satu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak nampak. Kenapa? Karena Allah sembunyikan dari kita. Allah hijab. Mulai tidak tengah dope. Sampai ibadah kurban kini kan. Tapi Allah hijab. Kapan kita semua lihat? Nanti di hari akhirat. Balasan itu nanti akan kita lihat di hari akhirat. Kenapa? Agar kita diuji Allah apakah kita mau taat atau tidak. Yang kelima, fadilah daripada ibadah kurban adalah mendapatkan pahala yang besar. Banyaknya pahala yang akan diperoleh oleh pelaku daripada ibadah ini diumpamakan seperti banyaknya bulu dari binatang yang disembelih. Sadia bahat imbulu ni hewan kurbani, saya bahat mapahalo ni tadi hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ibadah kurban adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam yang paling dicintai pada hari raya kurban yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Kemudian yang ketujuh, bahwa ibadah kurban adalah bagian daripada syiar Islam, bagian daripada kita mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Hajj lagi ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan walikulli ummatin ja'alna manasikan liyazkuru smallaha ala ma razaqahum. Dan bagi setiap hamba, setiap umat kami telah berikan syariat penyembelihan hewan kurban. Jadi nama kurban ini bukan hanya umat Muhammad, tetapi juga setiap umat-umat sebelum kita juga Allah jadikan bagi mereka syariat sembelihan hewan kurban. Mereka menyebut nama Allah Ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Allah yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan wabassiril, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Apa kabar gembiranya? Kalau mau kita tunduk dan patuh di hadapan Allah, kabar gembiranya balasannya adalah surga. Karena memang Nabi tugasnya cuma dua. Wabassirina wa munzirina, memberi kabar gembira dengan surga kalau hambanya mau taat, wa munzirinya, dan diberi peringatan dengan ancaman api neraka kalau tidak mau taat. Kemudian selain daripada syiar Islam, maka ibadah kurban yang terakhir fungsinya adalah bernilai sosial. Ya, artinya bernilai sosial lebih afdol daripada sedekah. Jadi ibadah kurban ini lebih afdol daripada sedekah. Di atasnya sedekah lagi. Maka dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya, membagi-bagikan dagingnya, kulitnya, dan diberikan kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan. Nah, ini penting bagi kita. Yang jadi panitia kurban, jangan mengambil upah dari daging kurban. Tak boleh. Karena lewat-lewat bak PT 2 tahun terakhiran madung mulai wida. Karena mabat ustaz tampai ngotkon ulang ibaen daging kurban itu sebagai upah bagi pekerja. Karena tidak boleh. Nah, jadi anggogot diupah bain lain asing. Ngendi buat ustaz sampehon tupe kurban. On adok tambahan biaya selain daripada kurban. Nah, mulana adok tongkas ni masojid ku mangupah pekerja. Iumumkon tupe kurban.
Aso, kenapa tidak masuk? Silahkan masuk Kakanda ke dalam. Ya, iya. Silahkan masuk, tidak apa-apa. Ustadz sudah jinak, tidak menggigit. Nah, namanya majinak loh. Naron, nah dapat parbagian ng barang di bangsa ng parbagian na biasona. Nah lalu keluar naron. Iya. Iya, tidak boleh. Daging kurban itu tidak boleh dijadikan upah. Tidak boleh dijadikan upah bagi pekerja. Isi pekerja mendapat sebagian isia sa kilo misalnya kan. Tidak tolak. Karena itu hak daripada ini kan. Iya. Sebagian itu sih ada di daerah-daerah itu tak alai membeli kurban digaji di pekerja musik. Iya. Harusnya begitu memang digaji. Oh, tapi dia dari luar gajinya dari uang per kurban. Dari Iya. Berarti ada biaya tambahan. Misalnya harga di sada lembu sadia misalnya sekian belas juta. Ayar kan di lembu ni saja. Nah, pedo biaya untuk pekerja. Tambah mungkin ditambon kalian naron di sini madung include biaya pekerja. Nah, tapi ini harus disampaikan ke pekurban. Saya kurban tatonon misalnya sadalak 2 juta 300 misalnya. Tayon na pero termasuk biaya adong biaya tambahan dari pekerja. Manambah sada na 30,000 sada halak misalnya. Berarti manambah ma si pekurban sada lumbi na kipito anak manambah ma 30,000 gaji ni si pekerja. Dot not panab sini sigaret na plastik na di diragam na. Naman jago lombu par sigaret. Nah, misalnya kan. Jadi inda tola ibuat ngen daging kurban. Ulang be. Mula dong lupina soni silahkan ipengot. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai upah. Ya. Daging na indah tola di bain jadi upah dia lai di pekerja. Atong beda pekerja ibu dia bat daging bagiannya kan. Saleleng non. Ai do. Kok minum Pak Katib? Membanguas. Jadi itu ya, jangan menjadikan daging kurban sebagai upah. Kalau ada tolong diingatkan, lebih bagus digaji. Bain 20,000 panas adalah ada par sigaret na. Mula dong atong anggaran di masojid, ipakaluar siyan masojid. Upana sigaret na, partes manis na, kopi na, segala macam. Pokoknya ulang buat ngenhak ni pekurban ni, ulang buat. Tidak boleh, dilarang. Itu dia ya. Jadi terakhir sebagai penutup, marilah kita mengambil ibrah dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena pelajaran dari dua manusia mulia adalah kesabaran. Mana kesabarannya? Karena ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, Anni asbahuka, bahwa aku menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Maka jawaban Nabi Ismail, ya abati if'al matuk marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai anak yang sabar. Maka anak-anak dua halakon jadi contoh. Ayah dohot anak menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh dan menunjukkan kesabaran. Bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim, seorang anak yang disayangi, yang sudah lama dinanti-nanti, ternyata harus disembelih. Naborat udah itu. Tapi begitu pun Nabi Ibrahim sabar. Begitu juga Ismail. Ya, sudah lama tak berjumpa dengan ayah tercinta, ditinggal di padang pasir yang tandus hari ini, itulah Ka'bah. Tanah kota Makkah yang dimana di dalamnya mengalir air Zam-Zam yang sampai hari ini bisa kita rasakan dikarenakan apa? Ketakwaan dan keimanan, keberkahan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Begitulah Allah kalau sudah memberikan rezeki, wa yarzuquhu bighairi hisab. Kalau Allah sudah memberikan rezeki bahkan tanpa batas, namar batas.
Unggun madung ilahin Allah rasuki. Nah, taretong. Mana buktinya? Air Zam-Zam sampai hari ini tak putus sampai waktu yang Allah kehendaki. Buah dari ketakwaan. Oke abang kakak, mula bertakwamu ilahin Allah ya mubarakah. Mula mendapat kita keberkahan. Kalau Allah berkehendak, dia kasih rezeki tanpa batas. Nah, taretong, nah merbatas rezeki. Bahkan sampai ke anak cucu keturunan kita Allah berikan keberkahan. Maka yang kita harapkan apa? Keberkahan umur, keberkahan usia, keberkahan rezeki. Semuanya keberkahan, keberkahan perkumpulan. Termasuk ini keberkahan. Ya kan? Disinilah kita berkumpul saling ingat, mengingatkan dan segala macam. Karena kalau kita sendiri kadang-kadang mau juga lalai, ya kan? Nah, itulah kita berjamaah. Ada yang mengingatkan. Itulah fungsinya jamaah ini untuk saling kita mengingatkan. Nah, karena serigala tidak akan memangsa orang yang berkelompok, tapi dia akan memangsa orang yang terlepas dari jamaah sendiri-sendiri, yang menjadi mangsa. Makanya tetap istiqomah berjamaah. Maka doakanlah, jangan lupa selalu memohon keistiqomahan. Doanya yaitu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Kalau berjamaah, kalau sendiri ya muqallibal qulub sabbit qulubina ala dinik. Ya Allah ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati manusia, maka berilah ketetapan hati bagiku untuk istiqomah dan taat kepadamu. Inilah doa kita. Ya. Jadi doakan mudah-mudahan, karena hati kita kadang berbolak-balik. Kadang taat, kadang tidak. Nah, kita minta keistiqomahan. Orang-orang yang telah mendahului kita telah kita lihat akhir hidupnya. Bagaimana mereka husnul khotimah. Nah, kita yang tinggal ini bagaimana? Karena belum tentu kita meninggal di rumah yang kita sayangi. Belum tentu kita meninggal bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bisa jadi kita ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di tengah jalan, macam-macam. Ada teman saya, dia meninggalnya di mobil. Ketika mau berangkat pelatihan, Allah lapangkan kuburnya, dia berangkat pelatihan dari sini ke Sedimpuan, dia hisap rokoknya, begitu dia hisap, 2 kali hisap, jatuh rokok itu. Dan dilihat sudah tak ada. Pas dalam posisi yang rokok begitu. Pas icopnya 2 kali abang sigaretina, ada kemi ya. Moda rumah. Pak, nomor doh. Mana isi be? Nah, permisi ya be. Maka itu berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita akhir yang husnul khotimah. Nah, sigaretnya waktu sempurna. Masya Allah. Rokoknya sempurna. Ya. Jadi ditanya pula rokoknya itu ya. Jadi begitulah ya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Daripada pas garis sujud, pas meramal, pas lagi umroh, pas lagi haji. Iya, pas lagi pengajian, Masya Allah. Ada yang meninggal pas pengajian. Kemarin di Kampung Bukit, Masjid Sagumpal Bonang, di Kampung Bukit, pas lagi Ustadz siapa ya waktu itu yang ngisi, Ustadz Idris. Dan pertanyaan pun tentang kematian. Mas merasa apa sih dengan merasa apa pada umumnya? Nah, itu kemarin kejadian itu di Masjid Sagumpal Bonang. Ada silakan ditanya. Pas selesai dia, iya, selalu saya merasa pakai ini ya. Iya, bukan di sabung aja itu ya. Malamnya. Oh, malamnya itu ya. Iya, itu dia. Nah, itu kan amal soleh. Habis pulang pengajian gitu kan, habis dari, kan luar biasa itu. Lagi beramal soleh. Jangan sampai nanti seperti di televisi itu kan, ditemukan seorang kepala desa meninggal di sebuah kamar hotel katanya. Nauzubillah, itu ya kan. Maka hati-hati. Mulai kemarin maksudku pas naruh miami. Pas meninggal sih. Oh iya pas kemarin. Luar biasa itu ya. Hati-hati. Oh naik bus ya. Masya Allah. Nauzubillah ya. Jadi usahakan pas lagi beramal soleh. Ya, kalau keluarga-keluarga kita yang sudah dahulu, ya, Masya Allah, kita doakan mereka. Ya, doakan orang yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat yang terbaik kecuali surga Allah. Dan orang beriman itu kalau meninggal doanya beda dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu yang husnul khotimah, doanya Rabbirji'un, ya Allah, apa kata dia?
Ya Allah, sungguh kami tidak kembali ke segerakan. Akimis sa'ah, kata mereka akimis. Ya Allah, kapan hari kiamat ditegakkan? Karena aku sudah rindu ingin bertemu kembali dengan keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, dan orang-orang yang aku cintai. Begitulah kalau yang meninggal orang beriman. Mereka tak sabar untuk bertemu. Kenapa? Karena sudah melihat di mana tempat mereka nanti berada. Nah, itu kalau yang meninggal orang yang soleh. Kalau yang tak soleh yang meninggal, dia tak ingin bertemu keluarganya. Kalau bisa jangan hari kiamat, kata dia. Karena aku tak ingin bertemu, tak ingin keluargaku melihat amal-amalku, kata dia. Maka marilah kita belajar tentang makna kesabaran, makna ketaatan dari dua pribadi mulia ini. Dan Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari dua orang yang disembelih. Nabi Muhammad adalah keturunan dari dua orang yang disembelih. Yang disembelih pertama adalah ayahnya Abdullah. Karena dulu kakeknya Abdul Muthalib pernah bernazar, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku 10 anak, maka 1 orang akan kusembelih di depan Ka'bah. Dan Allah mengabulkan doanya. Maka ketika anak-anaknya Abdul Muthalib itu telah dewasa, maka Abdul Muthalib ingat nazarnya. Saya pernah bernazar. Maka disampaikanlah nazar ini kepada anaknya. Maka anaknya pun mengiyakan. Silahkan ayahanda melaksanakan nazar. Jadi Abdul Muthalib itu ingin melaksanakan nazarnya, diundilah ke 10 nama anaknya ini tadi di sebuah anak panah. Jadi di setiap satu anak panah ditulis nama. Di setiap anak panah ditulis nama anak, 10 nama anaknya ini, 10 anak panah berarti, kemudian diundi dimasukkan, saritana yursuk-ursuk, maka guarnisena keluar imene di ikoyok. Maka diundilah nama 10 anak itu. Termasuk ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Abdul Muthalib itu sangat sayang kepada ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Di antara 10 anaknya itu yang paling dia sayang adalah Abdullah. Maka dia berharap yang keluar bukan nama Abdullah, tapi yang keluar nama Abdullah sampai 10 kali. Lek guarnisi Abdullah nak keluar. Maka melihat itu orang-orang Quraisy paham. Betulnya ada tombaya si Abdul Muthalib nah holong rohnya di si Abdullah. Biar nomonnya ulang laksana kare jomi. Kemaho jumpai adong jon sadalak nama ilmu. Kema marsapa waktu sia sangat biasa solusina. Makanya marsapa ma kakek ni Nabi Muhammad Abdul Muthalib tu alak nama ilmuon, maka idokon alak nama ilmi. Biar macara nasulang jadi usembelih Abdullah, maka kata orang berilmu itu setiap keluar Muhammad ikoyok masa 10 unta sampai unta itu berjumlah 100 ekor. Dung marjumlah 100 ekor yursuk buse baru maka keluar di guarna lain. Nah, maka selamatlah Abdullah. Maka dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari 2 orang yang disembelih. Yang pertama disembelih adalah ayahnya Abdullah, walaupun tidak jadi. Yang kedua adalah Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail lah lahir keturunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke Idul Adha. Dan Allah berikan kita keberkahan rezeki umur termasuk kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.